Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah a'azakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama, rahmatullah al-ammah, rahmatullah yang bersifat umum, yakni berupa rezeki yang Allah berikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Dan yang kedua ialah rahmatullah al-khassah, rahmat Allah yang bersifat khusus dan istimewa, yakni apa yang Allah siapkan di surganya nanti. Siapakah yang berhak mendapatkan rahmat Allah yang bersifat khusus dan istimewa ini? Telah disebutkan dalam ayat yang kita bahas sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya ini menjelaskan lebih lanjut ciri utama orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah yang bersifat khassah, istimewa dan khusus. Nah, yakni ayat yang ke-157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil. Mereka mau mengikuti ajaran Rasul Nabi yang ummi, yang mereka dapati namanya tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf. Rasul itu memerintahkan mereka kepada kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka yang jelek-jelek. Wa yadh'u anhum israhum, dan membebaskan perkara-perkara yang memberatkan mereka. Wal aghlal allati kanat alaihim, dan belenggu-belenggu yang membebani mereka. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang mengimani Rasul itu, wa azzaruhu, dan membelanya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Rasul itu. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Qala as-Syaikh Abdurrahman
Ibnu Nasir As-Sa'di rahmatullah fi tafsirihi, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya ihtirazun an sa'iril anbiya'i fa innal maqsuda bihadza Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Ini tidak berlaku untuk semua Nabi. Dan yang dimaksud dengan Nabi yang ummi di sini ialah Nabi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Wasiyaq fi ahwali Bani Israel wa annal imana bin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syartun fi dukhulihim fil iman. Ayat ini disampaikan oleh Allah ketika menjelaskan keadaan Bani Israel. Karena mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi syarat Bani Israel itu dianggap beriman. Wa annal mu'minina bihi al-muttabi'ina hum ahlu rahmatil mutlaqah allati katabahallahu lahum. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mengimani Nabi dan mengikuti ajarannya, mereka itulah orang yang akan mendapatkan rahmat secara mutlak yang Allah tetapkan untuk mereka. Wa wasafahu bil ummi li'annahu minal arab al-ummatil ummiyah allati la taqra'u wa la taktub wa laysa indaha qabla al-Qur'ani kitabun. Allah mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat al-ummi karena beliau dari keturunan bangsa Arab, umat yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan di sisi umat itu tidak ada kitab sebelum Al-Quran. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil bismihi wa sifatihi allati min a'dhamiha wa jalliha ma yad'u ilaihi wa yanha anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dapati tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil, baik namanya maupun sifat-sifatnya. Di antara ciri yang paling agung dan paling mulia adalah apa yang beliau dakwakan dan apa yang beliau larang. Wa annahu ya'muruhum bil ma'ruf wa huwa kullu ma urifa husnuhu wa salahuhu wa naf'uhu. Bahwa beliau memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan. Al-ma'ruf itu adalah setiap perkara yang telah dikenal kebaikan, ya, kebaikannya dan kebagusannya serta manfaatnya. Wa yanhahum 'anil munkar wa huwa kullu ma urifa qabhuhu fil uquli wal fitri. Dan melarang mereka dari kemungkaran. Kemungkaran itu ialah setiap perkara yang telah dikenal jeleknya, baik menurut akal atau fitrah. Faya'muruhum bis salati waz zakati was shaumi wal haji wasilatil arham wa birril walidain wal ihsan ilal jari wal mamluki wa badlin naf'i lisairil khalqi
wasidqi wal afafi wal bir wan nasihati wa ma asbaha dzalika. Beliau memerintah mereka untuk salat, zakat, puasa, haji, silaturahmi, birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga dan budak, berusaha untuk memberi manfaat kepada semua makhluk, jujur, menjaga kehormatan diri, selalu berbuat kebaikan, saling menasihati dan yang serupa dengan itu. Wa yanha 'anil syirki billah wa qatlin nufusi bi ghairi haqq wa zina wa surbi ma yuskirul aqla wa dzulmi li sa'iril khalqi wal kadhibi wal fujuri wa nahwi dzalika, dan melarang mereka dari kesyirikan kepada Allah, membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, berzina, meminum yang bisa memabukkan akal, mendolimi seluruh makhluk, dusta dan kejahatan serta yang semisalnya. Fa'adhamu dalilin yadullu ala annahu Rasulullah ma da'a ilaihi wa amara bihi wa naha anhu wa ahallahu wa haramahu. Dalil terbesar yang menunjukkan beliau adalah utusan Allah adalah isi dakwah beliau. Apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang, apa yang beliau halalkan, dan apa yang beliau haramkan. Fa innahu yuhillu lahumut thayyibati minal mata'imi wal masyaribi wal manakihi wa yuharrim alaihimul khaba'itha minal mata'imi wal masyaribi wal manakihi wal aqwali wal af'ali. Beliau menghalalkan untuk mereka yang baik-baik berupa makanan, minuman, dan pernikahan yang dibolehkan, dan mengharamkan untuk mereka yang jelek-jelek, baik makanan, minuman, atau pernikahan yang rusak, dan ucapan serta perbuatan. Wa yad'u anhum israhum wal aghlala allati kanat alaihim. Ay wa min wasfihi anna dinahu sahlun samhun maisarun la isra fihi wala aghlala wala masyaqqat wala takalifa thiqal. Beliau membebaskan perkara-perkara yang berat dari mereka dan belenggu-belenggu yang membebani mereka. Artinya termasuk sifat yang dimiliki oleh Nabi adalah agamanya itu mudah, toleran, gampang, tidak memberatkan, tidak membelenggu, tidak sulit, dan tidak membebani dengan beban-beban yang berat. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu ay addamuhu wa bajjaluhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu wa huwal Qur'an alladhi yustada'u bihi fi dhulumati syaqqi wal jahalat wa yuqtada bihi idza ta'aradat al maqalat. Dan orang-orang yang mengimani beliau, mengagungkan dan memuliakan beliau, menolong beliau, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama beliau. Cahaya itu ialah Al-Quran yang bisa menerangi kegelapan, keraguan, dan kebodohan yang diikuti di saat terjadi perbedaan pendapat yang ada. Ulaika humul muflihun ad-dhafirun bi khairid dunya wal akhirah wan najuna min syarrihima li'annahum atau bi akbari asbabil falahi
Mereka itulah orang-orang yang beruntung, menang, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, sukses dari kejahatan dunia akhirat, karena mereka melakukan sebab-sebab terbesar untuk mendapatkan keberuntungan. Wa amma man lam yu'min bihadan nabiyil ummi. Adapun yang tidak mau mengimani nabi yang ummi ini, wa yu'azzirhu, tidak mau memuliakannya, wa yansurhu, tidak mau menolongnya, wa lam yattabi an-nur alladzi unzila ma'ahu, dan tidak mau mengikuti cahaya yang diturunkan bersama beliau, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bissawab. Dalam ayat yang ke-157 ini, kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, dalam ayat ini terdapat dalil bahwa syarat beriman bagi ahlul kitab adalah dengan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul kitab, baik itu orang Yahudi atau Nasrani, baru disebut mukmin, baru disebut orang yang beriman jika mereka mau mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup mengimani nabinya sendiri. Misalkan orang Yahudi bilang, aku enggak mau mengimani Nabi Muhammad, aku hanya mau mengimani Nabi Musa saja. Maka mereka masih dianggap kafir, belum mukmin. Sampai mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran beliau. Begitu pula orang Nasara, enggak cukup mereka mengatakan kami hanya mengimani Nabi Isa alaihi salam, tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dianggap apa ini? Kafir, belum mukmin. Sampai mengimani dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat ini menunjukkan kebenaran kenabian dan kerasulan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu benar-benar nabi dan rasul. Dibuktikan dengan ayat ini. Dengan bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama, nama beliau dan sifat-sifat beliau telah tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Ini bukti-bukti kebenaran kenabian dan kerasulan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah nama dan sifat beliau itu sudah tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Ini Taurat yang asli, Injil yang asli. Kalau Taurat palsu, Injil yang palsu juga ada nama beliau, apalagi sifat-sifatnya. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti mengenal anaknya sendiri. Gak akan keliru. Tahu bagaimana rambutnya sampai kakinya. Ya, ciri-cirinya itu. Tahu bagaimana sifat-sifat dan wataknya. Sebagaimana mengetahui sifat-sifat dan watak anaknya. Nah,
Tapi mengapa mereka tidak mau mengimani beliau? Karena hasad. Mereka itu hasad. Mereka menunggu kedatangan Nabi, penerus dakwah Nabi Musa. Sementara Nabi Isa juga begitu, ya, pengikutnya merindukan Nabi, pengikut Nabi Isa itu merindukan Nabi yang melanjutkan perjuangan Nabi Isa. Tapi ternyata Nabi yang ditunggu-tunggu itu tidak dari bangsa mereka. Muncul dari bangsa Arab. Ya. Memang kebanyakan Nabi dan Rasul itu bukan bangsa Arab. Nah ini kok bangsa Arab. Kok bukan dari negara kami. Bukan dari kabilah kami. Bukan dari apa ini? Bangsa kami. Keturunan kami. Makanya kebenaran yang jelas gamblang tadi. Bahkan tertulis namanya dan sifat-sifatnya. Itu disamarkan. Ya. Hanya mereka mulai berani merubah Taurat dan Injil. Ya. Nama beliau dihapus, sifat-sifat beliau dihapus. Khawatir nanti semua ahlul kitab mengimani beliau. Jadi mereka itu tahu Nabi kita itu benar, Nabi dan Rasul. Secara keyakinan mereka yakin, tapi secara lisan mereka tidak mau mengakuinya. Kenapa? Tadi itu karena hasad. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua tentang kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah isi ajaran beliau yang sesuai dengan kebenaran dan fitrah. Jadi ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita itu ternyata ajaran yang sesuai dengan kebenaran dan fitrah. Yang diperintahkan yang baik-baik, yang dilarang yang jelek-jelek, yang dihalalkan yang enak-enak, yang baik-baik, yang diharamkan yang jelek-jelek. Ya? Nah, seperti yang dijelaskan oleh As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang beliau perintahkan itu adalah sholat, zakat, puasa, haji, silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, baik dengan tetangga, baik dengan budak, berusaha untuk memberi manfaat kepada semua makhluk, jujur, menjaga kehormatan diri, ya, berbuat baik, saling memberi nasihat dan yang semisalnya. Yang dilarang kesyirikan, membunuh, zina, minum khamr, mendolimi orang lain, dusta, dan berbagai macam kejahatan. Yang dihalalkan itu makanan-makanan yang baik-baik, minuman yang baik-baik, pernikahan yang sah dan syar'i. Yang diharamkan ya makanan yang jelek-jelek, yang berbahaya, minuman yang jelek-jelek dan berbahaya, dan pernikahan yang tidak syar'i. Nah, kalau seandainya bukan Nabi dan Rasul, tentu ajarannya mesti ada yang sesat. Aneh-aneh, ya. Nah, cirinya kalau nabi-nabi palsu, ajarannya aneh-aneh. Gitu. Tahu nabi palsu ya? Nah, coba sebutkan nabi palsu yang telah kalian ketahui. Pasti ajarannya aneh-aneh dan menyalahi fitrah. Gitu. Ada yang ajaran nabi palsu itu ya, sholatnya itu di tempatnya gelap-gelap, berdiri terus, nggak pakai sujud rukuk, nah, sampai capek. Namanya gelap-gelap ya, banyak nyamuk macamnya. Begitu. Nah, dan masih banyak yang lain.
ajaran-ajarannya. Kemudian bukti yang ketiga. Ajaran beliau adalah ajaran yang mudah dan tidak membebani. Barakallahu wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Jadi agama Islam ini mudah, gampang diamalkan. Enggak ada yang membebani umatnya, enggak ada. Ya. Salat ya cuma 5 waktu, enggak setiap waktu. Ya kan? Salat jamaah juga begitu. Enggak membebani, menyenangkan, bisa ketemu dengan teman-teman ya. Nah, pada urusan gampang ya. Janjian ketika sholat jamaah ketemu nanti ya. Nah, gak ada yang memberatkan. Kalau gak bisa zakat, ya gak wajib zakat. Kalau gak mampu haji, ya gak wajib haji. Apa yang berat? Enak. Ya. Tobat tinggal meninggalkan apa yang dianggap dosa, kemudian beristighfar dan menyesali. Itu saja. Enggak pakai bunuh diri sendiri dan yang lain-lain. Puasa ya cuma sebulan dalam setahun, enggak tiap bulan. Ya kan? Nah, bahkan puasa yang paling berat itu sudah dianggap ringan ya. Puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Tidak puasa sepanjang masa. Nah, jadi itu termasuk ciri ajaran yang benar. Mudah dan tidak memberatkan. Kalau sampai ada yang di atas namakan Islam, tapi ajarannya itu memberatkan, maka itu pasti penyimpangan. Seperti sebagian kaum muslimin ada yang tertipu dengan ajaran sesat soal zakat. Ya. Jadi dibebankan zakat 20% setiap gajian. Harus bayar upeti. Ya. Nah. Berapa? 20% ya? Oh, 20% dan bisa naik sesuai dengan kebijakan. Kau 20%. Zakat yang syar'i, yang mana yang sampai mencapai 20%? Tunjukkan. Zakat mal cuma 2,5%. 2,5%. Nah, sedikit. 2,5 itu. Enggak sampai 3. Sedikit. 3 baru banyak. Ya kan? 2,5. Berarti masih sedikit. 3 baru banyak. 2,5%. Ya. Ada yang 10%. Ya. Apa itu? Zakat pertanian. Tada hujan. Nah. Itu kamu enggak pakai biaya kan? Enggak pakai biaya pengairan kan? Nunggu hujan. Nah, siapa yang biayai hujan? Kamu enggak keluar biaya kan? Nah, barakallahu. Nah. 10% itu cuma sedikit, yang banyak itu 30%. Begitu. Bahkan kalau sampai biaya pengairannya sendiri hanya 5%. Mana yang berat? Itu pun kalau uangnya yang ia dapatkan itu sudah mencapai nisab. Nah, kalau enggak mencapai nisab, ya enggak zakat. Gagal panen, ya enggak zakat. Misalkan punya uang mendadak kaya raya, ya, punya uang 1 M. Tapi uangnya cuma umurnya 1 bulan. Belanja rumah, belanja mobil, belanja tanah, belanja pakaian, belanja perabotan. Naam. Sampai akhir tahun uangnya tinggal 5 juta rupiah. Enggak mencapai nisab, ya. Yang enggak zakat.
ringan kan? Nah itu membebaskan sesuatu yang memberatkan dan yang membelenggu. Dikir ringan dikirnya. Cuma berapa itu? 33 kali 3. Nah. Ya. Nah, genap 100. Nah. Pakai nafas lagi. Nah. Ya, subhanallah. 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 Masih enak sambil santai bernafas begitu ya. Dan ini kalau ada yang kemudian memberi ajaran zikirnya 100 kali, nafasnya cuma sekali. Nah, itu kan memberatkan. Berarti ini penyimpangan. Ya, begitu. Demikian yang dijelaskan tentang kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalam ayat ini terdapat faedah yang lain. Wajib bagi setiap mukmin untuk mengimani beliau, memuliakan beliau, membela beliau, dan mengikuti ajaran beliau. Jadi mengimani Rasul SAW hukumnya wajib. Memuliakan beliau hukumnya wajib. Menolong beliau atau membela sunnahnya wajib. Mengikuti ajaran beliau wajib. Nah, kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil. Bahwa makna an-nur dalam ayat ini adalah Al-Quran. Al-Quran disebut dengan An-Nur karena Al-Quran bisa menerangi seseorang dari kegelapan, keraguan-raguan, dan kebodohan. Maksudnya, yang asalnya ragu dan bodoh dengan belajar Al-Quran, memahami Al-Quran wa sunnah, keraguan-raguannya menjadi hilang. Bodohnya menjadi apa ini? Hilang. Taib. Kemudian faedah berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan Nabi Al-Ummi. Disebabkan karena 2 alasan. Alasan yang pertama, li'annahu la yaktub. Karena beliau tidak bisa nulis. Ya. Sebab yang kedua, li'annahu min ummil qura. Karena beliau dari negeri Makkah, Ummul Qura. Ya, Al-Ummi itu nisbah kepada Ummul Qura. Ya. Ummul Qura itu mana? Makkah Al-Mukarramah. Kalau ada yang bertanya, berarti Nabi gak bisa nulis. Lalu siapa yang menulis surat yang dikirim kepada Herculius dan yang lain? Para fikum. Ya ada sekretarisnya. Para fikum. Beliau yang mendiktekan. Nah, ya. Kalau ada yang bertanya, mengapa Nabi kok ditakdirkan oleh Allah gak bisa nulis? Apakah itu aib bagi beliau ataukah justru keutamaan? Al-jawab, keutamaan. Sengaja Allah takdirkan beliau tidak bisa menulis untuk menjaga keaslian dan kemurnian apa ini? Al-Quranul Karim. Karena orang-orang Arab ya dan juga orang-orang Yahudi Ahlul Kitab, barakallahu, kalau sampai mereka tahu beliau ini adalah ahli menulis, maka akan dijadikan alasan untuk mendustakan Al-Quran. Mereka akan mengatakan Al-Quran ini adalah bikinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena mereka tahu beliau ini ummi, nggak bisa nulis, maka alasan yang lain yang dicari
Oh ini dongeng masa-masa lalu. Ya. Dan lain sebagainya. Ini ucapan orang gila. Gak ada yang mengatakan ini adalah tulisan Muhammad SAW. Gak ada. Kenapa? Mereka tahu bahwasanya beliau gak bisa nulis. Ini keutamaan untuk Nabi SAW. Sebagai bukti bahwasanya beliau tidak memalsukan Al-Quran. Sebagai bukti bahwasanya Al-Quran itu murni kalamullah, bukan bikinan Nabi Muhammad SAW. Barakallahu. Ini pertanyaan berikutnya. Apakah zat khamr itu najis? Diperselisihkan oleh para ulama. Yang rajih khamr itu haram diminum, tetapi tidak najis. Ya. Apakah Rasul SAW itu tidak dapat menulis dan membaca hingga akhir hayatnya? Nah, ummi itu menjadi sifat yang paten untuk beliau sampai meninggal dunia. Karena alasan tadi, kalau di akhir hidupnya beliau kemudian mendadak pintar nulis, padahal wahyu kan masih terus turun, dikiranya bikinan beliau, ya. Nah, sehingga sengaja ditakdirkan oleh Allah beliau itu ummi sampai akhir hayat beliau. Nah, ini ada yang menegur. Qara'ta anifan walladzina yajidunahu maktuban. As-sahih walladzi yajidunahu maktuban bila nun. Coba lihat Ustaz. Fil Mushaf Utsmani. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu, betul. Saya tadi baca alladzina itu. Nah, kalau saya tadi baca alladzina, ya yang tak baca alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu, ya. Kalau memang tadi kalian dengar saya baca alladzina yajidunahu, ya salah baca. Yang benar alladzi yajidunahu. Tidak ada perbedaan antara Mushaf Utsmani yang kalian pegang dengan Mushaf Utsmani yang saya pegang. Jazakumullah khair atas pengingatnya, ya. Baik. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.